Amin. Dan kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih setiap panitia juga yang sudah bekerja keras, ya, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan Yesus memberkati, ya. Dan saya juga lihat nanti kita akan sama-sama melihat performance dari setiap kriteria, ya, setiap apa ya kita sebut baik wanita, pria, nanti anak-anak sekolah minggu, youth, ya semua sudah bekerja dengan baik, semua sudah mau melayani dengan memberikan yang terbaik. Amin. Karena saya lihat nih, saya kan ada di grup wanita, saudara-saudara. Ya walaupun tapi kan saya gembalanya. Ibu-ibu drama, ibu-ibu latihan drama. Wah itu ada banyak kali latihan drama, tapi inilah kesukacitaan. Ya ini menunjukkan nanti kesukacitaan dalam menyambut Natal. Oke? Dan hari ini kita akan bahas satu firman, tidak lama, 20 menit, 30 menit, karena kita akan masuk ke dalam perayaan-perayaan yang lainnya. Kesukacitaan dalam kesederhanaan. Sukacita di dalam kesederhanaan. Kenapa kita mau membahas ini? Karena di dalam dunia modern saat-saat ini, kemewahan itu dipertontonkan, ya, dan semua dinilai dari kemewahan, semua dinilai dari harta. Lu punya apa, lu ada apa, segala macam. Ya, dan belum lagi karena hal itu, akhirnya tingkat konsumerisme menjadi tinggi. Kalau tingkat konsumerisme makin tinggi, lifestyle atau gaya hidup juga menjadi tinggi. Apapun dikorbankan untuk gaya hidup, benar gak Bapak dan Ibu? Ya, dan akhirnya banyak kita manusia yang jatuh dalam sistem dunia, terbawa arus. Apa? Ya, korupsi misalnya, penipuan, pencurian, perampokan, penjualan diri. Itu semua rupa-rupa yang ujungnya bisa jadi adalah karena mau kemewahan. Kemewahan juga bicara tentang keangkuhan hidup. Mau sombong, mau mempertontonkan dan memperlihatkan ke banyak orang. Sehingga kita akhirnya jatuh dalam rupa dosa. Itu kan yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hari-hari ini semakin jahat. Oleh sebab itu, sebelum kita menutup tahun 2024, mari kita remind kembali, kita ingatkan kembali bahwa kesukacitaan kita tidak berdasarkan apa kata orang, apa yang kita miliki, tapi kesukacitaan kita karena ada Tuhan Yesus yang telah lahir. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kita dan juga lahir di hati kita. Amin. Sukacita itu berasal dari kata karis, karah, carah, yang artinya sumber dari kebanggaan kita, kebahagiaan kita. Maka sebab itu apa yang menjadi, coba cross check kembali selama ini, selama tahun 2024 ini coba, apa yang menjadi sumber kebahagiaan Bapak dan Ibu? Oh Pak, saya baru dapat THR, saya baru dapat bonus, saya baru dapat pacar baru, saya baru dapat rumah baru, apa segala macam. Ya, tapi hari ini kita mau balik lagi sadar sukacita kita berasal dari Tuhan. Dalam Mazmur 4 ayat yang ke-7 dia katakan, engkau memberkati aku bersukacita pada saat mereka kelimpahan anggur dan gandum. Jadi orang lain bilang, oh saya kelimpahan anggur dan gandum, bisa bicara tentang harta, bisa bicara tentang tahta, bisa bicara dengan kemewahan hidup. Tapi ternyata itu tidak bisa memberikan sukacita yang hakiki. Sukacita yang sejati seperti Mazmur 4 ayat 7 mengatakan, engkau Allah yang memberikan sukacita kepadaku. Amin. Mari kita buka dari firman Tuhan yang berasal dari Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-7. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Natal. Allah lewat Kristus Yesus telah mengosongkan dirinya. Yesus yang setara dengan Allah, dia yang adalah rupa Allah dan dia adalah Allah sendiri.
Morpheo and logos menjadi kinosis, menjadi mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan miliknya. Wow, ini contoh yang luar biasa yang Tuhan tampilkan, tunjukkan kepada kita. Coba cross check lagi, apakah kita ini dari hak yang luar biasa, dia telah mengosongkan dirinya, dia tidak memakai haknya itu. Tapi bagaimana dengan dunia? Ya, kalau udah dapat sesuatu, wah nggak mau. Kalau udah menjabat saudara-saudara, 5 tahun pengennya menjabat lagi. Benar ya? Haknya harus dipertahankan. Maka itu kesederhanaan bicara tentang pengendalian diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Kesederhanaan itu bukan berarti saudara harus hidup di taraf yang bawah, ekonomi yang lemah, bukan. Tetapi kesederhanaan bicara tentang esensi, bukan gengsi. Bukankah hari-hari ini dunia mengejar gengsi, tapi tidak mengejar esensi? Kita harus kejar esensi. Esensinya kita apa? Balik lagi kepada Natal. Kesukacitaan kita balik lagi kepada Natal. Amin. Kesederhanaan juga bicara tentang bagaimana kita memposisikan diri. Positioning of yourself. Kadang kita lupa memposisikan diri, saudara-saudara. Kalau Tuhan udah berkati kita dengan posisi seperti itu, oh, saya mau lebih tinggi lagi. Ya, kalau udah level direktur, manager, maunya makannya level direktur. Ya, kalau level staff maunya makannya level manager. Harus tahu posisimu, sehingga kita bisa menilai, menempatkan diri kita. Amin. Kesederhanaan juga bicara tentang know the limit. Tahu batasnya. Tahu batasnya. Karena apa kalau kita misalnya depends tergantung sama apa kata orang, itu nggak pernah tahu ada batasnya, saudara-saudara. Kita nggak pernah punya batas. Karena kita akan membandingkan dengan orang lain. Kita akan membandingkan dengan tetangga kita. Kita akan membandingkan dengan siapapun yang kita mau tuju, saudara-saudara. Tapi we know the limit, kita harus tahu batasnya. Dan kita harus bersyukur dalam setiap batas yang Tuhan kasih. Amin. Tuhan mencontohkan lewat Natal bahwa kesederhanaan sekalipun dapat menimbulkan sukacita yang besar. Dalam kesederhanaan sekalipun dapat memberikan kesukaan yang besar. Kesukaan yang pertama, pada saat Maria, dalam nyanyian Maria menerima pesan daripada malaikat. Dia katakan, boleh next slide. Dalam Lukas 1 ayat 47, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Allah juru selamat kita. Pertama alasan kita bergembira karena Allah juru selamat kita. Lalu yang kedua, gembala-gembala mereka menerima kabar itu. Lalu gembala itu berkata, maksud saya malaikat itu berkata kepada gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saat itu kesukacitaan yang terbesar adalah kelahiran Yesus. Next slide. Sebuah sukacita yang tak terkatakan dalam sebuah kesederhanaan. Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita semua yang dikasihinya. Jadi sukacita yang tidak terkatakan yang besar itu lahir dalam kesederhanaan. Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita semua yang dikasihinya. Slide next. Nah, ini ada quotes, saudara-saudara. Sukacita itu tidak tergantung dari luar, melainkan tergantung dari dalam, berasal dari dalam. Lihat dari hatimu, coba cross check kembali, ya introspeksi kembali hatimu. Wah, kalau misalnya keadaan gak nyaman,
Ya, ada orang yang menyinggung kita, hatinya udah nggak tenang. Ya, luar mempengaruhi dalam. Padahal sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima sukacita yang sejati itu, harusnya kita dari dalam mempengaruhi orang luar. Yang tadinya mukanya tetangga kita, sebelah kita, teman kita, istri kita, suami kita, yang mukanya saudara kayak sayur asam yang udah dipanasin 3 kali, saudara-saudara, ya asam sekali, ya. Tapi kita bisa rubah dia menjadi pribadi yang tersenyum lebar. Nah itu luar biasa. Dampak daripada Natal. Jangan Natal cuman ya rayain aja Pak. Pokoknya pakai baju baru, ya makan-makan, pesta, pesta sampai semalaman sampai pagi. Itu bukan esensi daripada Natal sesungguhnya saudara-saudara. Ya, padahal Natal adalah bagaimana kita menerima sukacita itu. Kita sadar punya sukacita itu dan kita sebarkan sukacita itu. Kita tularkan sukacita itu. Bukannya kita kebalik saudara-saudara. Ya. Wah Pak, tapi memang sukacita itu berasal dari harta Pak. Saya punya banyak harta sukacita. Kata siapa saudara-saudara? Ya, orang nomor 1 tercatat di sini. Orang nomor 1 terkaya di Jerman saudara-saudara. Namanya adalah Merkley. Tahun 2009 dia memiliki kekayaan yang jumlahnya triliunan. Dan dinobatkan menjadi seorang yang paling kaya di Jerman. Tapi apa yang terjadi? Dia mengakhiri hidupnya. Dia bunuh diri. Dia menabrakkan dirinya ke kereta api, saudara-saudara. Punya harta triliunan. Siapa yang di sini punya harta triliunan? Coba angkat tangan. Belum sampai ya Pak ya. Belum ditransfer. Ya, triliunan bahkan tercatat ratusan triliun. Tapi tidak menjamin dia punya sukacita di dalam hatinya. Amin. Sukacita itu harus berasal dari Tuhan. Amin. Ya. Scott Young juga sama. Dia adalah orang Skotlandia yang terkaya. Tapi tahun 2014, berarti ini paling bawah, ini paling terkini saudara-saudara. 8 Desember 2014, Scott Young, orang terkaya dari Skotlandia. Skotlandia itu daerah UK, Inggris. Inggris itu kan negara persemakmuran. Negara yang makmur, dia adalah orang kaya, saudara-saudara. Di Inggris, berarti kayanya luar biasa. Tapi naas tahun 2014, dari lantai 4 penthouse-nya, dia lompat dan tertusuk pagar besi. Kekayaan bisa menjamin kesukacitaan? No, tidak. Oh Pak, saya akan sukacita kalau saya ganteng, Bapak-bapak, ya. Ya, harus ditarik kanan kiri, ya atas bawah saudara-saudara, mukanya harus flat, ya. Nah, apakah itu menjamin kesukacitaan? Berapa banyak aktor dan artis Korea yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri? Tahun 2023 saja tercatat sudah ada 3 orang artis yang bunuh diri, saudara-saudara, dari Korea. Dan tahun 2024 yang terbaru adalah namanya siapa? Song Jae-rim, yang mengakhiri hidupnya juga dengan bunuh diri. Padahal dia lagi top-topnya. Bukan aktor yang gak laku, saudara-saudara, tapi lagi laku-lakunya. Tetap saja tidak menjamin kesukacitaan itu ada dalam diri kita. Mari kita kembali kepada firman. Sukacita itu berasal dari hati kita. Balik lagi kepada hati kita. Nah, di dalam Natal ini Tuhan memperlihatkan kesederhanaan. Yang pertama adalah bagaimana dia merendahkan dirinya. Yang pertama boleh di slide-nya. Dia mengosongkan dirinya. Yang adalah Allah mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah esensi Natal yang sesungguhnya. Ini sebelum Tuhan lahir. Tetapi dia sudah punya rencana untuk mengosongkan dirinya dan masuk ke dunia ini, lahir ke dunia ini. Banyak agama yang mengajarkan bagaimana caranya kita mendekati Tuhan, betul ya?
Mencari Tuhan. Agama mengajarkan bagaimana caranya kita mencari Tuhan. Tetapi Natal bicara tentang bagaimana Tuhan mencari kita. Amin. Kita bersyukur kita ada Natal. Itu artinya Tuhan mencari kita. Tuhan menyelamatkan yang hilang. Tuhan mencari yang hilang. Yaitu saudara dan saya. Kesederhanaan yang kedua juga ditunjukkan lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Betul ya? Dalam Lukas 2 ayat 7, di situ terdapat kata lampin dan palungan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Garis bawahi kata palungan dan lampin. Tuhan rela, Tuhan kita loh saudara-saudara, Allah, anak Allah yang maha tinggi, lahir tanpa tempat. Sebenarnya dia bisa gak milih tempat di istana? Sangat bisa. Penuh dengan kemewahan, disambut oleh banyak orang, raja-raja dari timur, barat, utara, selatan bisa datang ke sana. Tetapi Tuhan mau lahir lewat kesederhanaan. Pasti ada pesan yang sangat dalam, betul gak? Pasti ada pesan sangat dalam. Ngapain Tuhan seperti itu? Karena dia mau memperlihatkan. Dan sudah tahu bahwa dunia ini ya akan banyak terpikat dengan kemewahan. Tapi Tuhan mau mengkontradiksikan. Tuhan melihat, kita bisa lihat paradoks di sini. Bahwa Tuhan lahir dalam kesederhanaan. Dia bisa menjangkau segala umat. Oh Pak, saya kan orang yang gak mampu, apakah saya bisa melayani Tuhan? Saya kan orang yang gak mampu Bapak, tapi apakah bisa Tuhan datang kepada saya? Jawabannya sangat bisa. Dia pun mau lahir di kandang dan dia mau lahir di palungan. Palungan, maksud saya dibaringkan di palungan. Palungan bisa kita artikan sebagai palungan dalam hati kita. Tuhan mau membaringkan dirinya di dalam palungan hati kita. Dia mau masuk di dalam hatimu saudara-saudara. Hatimu yang, aduh Pak saya kan gak layak. Saya seperti palungan yang kotor bekas makanan hewan. Saya seperti palungan yang kotor di kandang. Itu Tuhan tunjukkan. Sekalipun engkau kotor. Masa lalu mau kotor. Seperti palungan. Tapi Tuhan bisa pakai engkau. Tuhan bisa pakai engkau. Tuhan bisa membaringkan dirinya. Tuhan bisa merubah hidupmu. Amin. Lahir dalam kesederhanaan. Juga diperlihatkan lewat kelahirannya di kota yang terkecil. Bukan kota yang besar. Bukan di Yerusalem, saudara-saudara. Tetapi dia lahir di Bethlehem. Jarak Yerusalem ke Bethlehem 10 km. Tetapi padahal tinggal dikit lagi tuh Tuhan. Tapi Tuhan mau lahir di Bethlehem. Seperti yang tertulis dalam Mika 5 ayat 1. Hai engkau Bethlehem Efrata yang terkecil, kau yang terkecil. Tapi akan lahir bagimu anak Allah yang di tempat maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Maria dan Yusuf, mereka berasal dari Nazaret. Mereka ada di Nazaret saat itu. Tetapi karena Kaisar Agustus dalam Lukas 2 ayat 1, akhirnya mereka harus ke Bethlehem. Enak gak hidupnya di Nazaret? Sudah enak saudara-saudara. Ibu hamil. Ya, tapi harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, jaraknya 80 mil, 120 km, dia harus jalan. Aduh capek sekali saudara. Tapi mereka tahu, mereka sedang lagi menerima kesukacitaan, akan menerima kesukacitaan yang besar bagi dunia. Bagi dunia bukan untuk dianya sendiri, untuk mereka sendiri, tapi bagi dunia. Rela loh 120 km jalan. Oh Pak itu kan karena Yusuf kampungnya di Bethlehem, harus balik. Tapi Maria kan kampungnya Nazaret. Bisa dong Yusuf sendirian. Nah Maria tunggu di Nazaret. Tapi mereka bersepakat, komitmen ya suami istri. Kita juga dapatkan contoh yang lain. Kesepakatan di dalam keluarga. Dampaknya luar biasa. Amin. Mereka sepakat pergi. 120 km gak ada halangan buat mereka. Sampailah mereka di sana. Dan menerima sukacita yang besar. Yang ketiga juga ditunjukkan lewat siapa yang menerima pesan yang pertama kali dari Natal itu. Yaitu raja bukan. Orang-orang kaya, orang-orang istana, imam-imam, ya ahli Taurat bukan, saudara-saudara. Yang menerima pertama kali siapa? Gembala.
something special. Ada sesuatu yang unik di sini. Kenapa yang menerima gembala? Karena sekali lagi, Tuhan mau meyakinkan kepada dunia. He is God for all. Dia adalah Tuhan buat semuanya. Ya, dia adalah Tuhan buat mereka yang merasa dirinya, aku ketinggalan, aku yang paling lemah. Padahal dalam nyanyian Maria dalam Lukas 1 ayat 49 sampai 53, saudara bisa lihat di situ. Bahwa Tuhan adalah pembela bagi yang lemah, bagi yang lapar. Bahkan dia mencerai beraikan orang yang congkak. Loh, ini kan nyambung berarti. Bahwa kesederhanaan mendatangkan sukacita. Gembala low class, class number 2. Ya apa itu? Kelas yang nomor 2 lah saat itu. Kaum marginal, tapi Tuhan hadir buat mereka. Bahkan spesial, Tuhan invite, dapat undangan langsung, saudara-saudara. Oh, kita kalau dapat undangan dari Pak Prabowo ya sekarang ya, langsung pakai bikin jas yang termewah, ya harus gunting rambut yang baik, ya. Tetapi gembala apa yang kita bisa contoh dari gembala itu? Mereka tanpa pikir panjang, tanpa ada yang aling-aling, mereka langsung apa? Ayo kita bergegas. Dalam Lukas 2 ayat 15, marilah kita pergi ke Bethlehem. Itu yang jadi tema GBI sebenarnya. Ya, mari kita pergi ke Bethlehem. Itu menandakan bahwa mereka dengan sukacita, gak mikir masa lalu, gak mikir apa yang ada di depan mereka. Mereka mau menyambut Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mereka lebih memilih encounter with God. Apa tuh? Berjumpa dengan Tuhan dibandingkan pekerjaan mereka, domba-domba mereka, dibandingkan dengan apa? Waktu mereka dengan keluarga. Encounter with God. Ini juga harus jadi contoh. Pada saat kita mau berjumpa dengan Tuhan, mari terus kita harus utamakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Pak, maksudnya berjumpa di surga? Bukan, saudara-saudara ya. Encounter with God adalah kita menikmati momen di mana Tuhan sedang melawat hidup kita. Ya, itu loh. Saat pertama kali kita berjumpa dengan Tuhan, cinta mula-mula kita dengan Tuhan, nah itu dia. Natal bicara, kesederhanaan bicara back to basic, kembali ke dasar imanmu. Tuhan hanya perlu hatimu. Engkau serahkan kepada Tuhan. Enggak ada plus-plus segala macam. Ya, kamu mau ikut saya? Oke, kamu harus lakukan ini. A, B, C, D. Enggak. Tapi siapkan hatimu. Siapkan palungan. Siapkan lampinmu. That's enough, more than enough. Itu cukup dan lebih daripada cukup. Siapa yang hari ini mau siapkan palungan buat Tuhan? Biar Tuhan meletakkan dirinya di hatimu. Di palungan hatimu. Amin. Tuhan gak peduli siapa engkau. Masa lalu gembala itu, marginal. Tapi Tuhan tetap rawat mereka. Tuhan kasih mereka spesial. You are special. Kita semua adalah orang-orang yang spesial. Kesederhanaan juga bicara tentang simple. Hal yang sederhana, simplicity. Keempat, bagaimana kita menerima kesukacitaan itu. Yaitu keselamatan yang besar dari Allah. Kita yang tadinya dihukum tetapi kita menerima keselamatan. Simple, sederhana. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu. Seperti Roma 10 ayat 9-10. Dia adalah imam besar yang datang ke dunia, yang tadinya kita itu orang-orang Israel itu enggak simpel, saudara-saudara. Enggak sederhana. Mereka harus datang ke bait Allah setahun sekali. Imam besar itu harus mempersiapkan korban-korban seperti dalam Ibrani 9 ayat yang ke-18. Tetapi dalam Roma 3 ayat 25 katakan imam besar Yesus setelah lahir menjadi jalan pendamaian buat kita. Jadi simple. Yang tadinya rumit jadi simple. Yaitu diselamatkan dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terakhir, next. Dampak kesederhanaan. Nah, pasti kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah bersyukur. Amin. Terima ini, ya sudah bersyukur. Selalu bersyukur. Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan padamu bersukacitalah. Jadi kita gampang bersyukur. Coba lihat muka-muka yang gampang bersyukur.
pasti penuh dengan senyum, saudara-saudara. Ya, enggak stres mikirin itu, saudara-saudara. Ya, hidup menjadi lebih tenang, calm. Ya, enggak gerasa gerusu. Waduh, kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Aduh, nanti kalau saya kalah gengsi gimana ya? Aduh, kalau saya kalah ini gimana ya? Ya, tetangga punya TV 50 inch, saya harus punya 55. Ya, dia ganti TV 60, saya harus ganti lagi 70 inch. Oh ya. Nggak ada habisnya, saudara-saudara. Ya, terakhir-terakhir main pakai layar tancap. Tapi hidup akan menjadi lebih tenang. Amin. Kalau salah 2 minggu lalu kita lagi bahas tentang ketenangan batin. Itu lahir dari kesederhanaan. Kualitas hidup juga jadi lebih baik. Pikirannya jadi tenang, hidupnya juga lebih baik, kesehatan juga lebih baik. Betul ya, dokter ya? Ya, jadi nggak ada psikosomatik sakit yang disebabkan oleh pikiran, kebawa pikiran, saudara-saudara. Dan akhirnya saudara dan saya, kita semua yang menerapkan kesederhanaan ini menjadi pribadi yang suka berbagi, sharing. Nggak semuanya dikumpulin buat diri sendiri. Wah, ada, ambillah semuanya. Maruk, saudara-saudara, kalau kata orang Jakarta bilang ya. Tapi sudah terima, oh sudah cukup. Saya tahu limit saya tahu posisi saya berikan, dan saya berikan. Wow, indahnya berbagi, haleluya. Apalagi di momen Natal ini, mari kita saling berbagi. Nanti bagi-bagi door prize, saudara-saudara. Jangan pulang. Terakhir, quotes-nya, kelahiran Yesus yang sederhana harus menjadi inspirasi. Ya, tadi yang saya katakan, pesan yang dalam, pasti ada pesan yang spesial yang Tuhan mau tunjukkan kepada manusia, kepada dunia ini. Kelahiran Yesus yang sederhana harus menjadi inspirasi dan panggilan, wake up call kita. Ayo kita yang udah mulai teracuni oleh arus dunia, sistem dunia, yuk balik lagi ke panggilan kesederhanaan itu dari Yesus Kristus. Agar kita bersyukur dalam segala keadaan dan selalu bersukacita dalam segala situasi. Kalau saya masuk ke mall, saudara-saudara, bulan Desember, udah mulai itu lagu jingle-jingle ya kan? Jingle, I'm dreaming of the white. Wah, itu udah lagu-lagu itu akhirnya di dalam alam bawah sadar kita, udah Desember ya. Oh, ternyata nggak kebetulan loh Desember itu di akhir tahun. Oh, ternyata saya udah lewat nih. Sudah hampir lewat 2024. Ya, nanti tahun 2025 dengar I'm dreaming of the white. 2025 sudah lewat. Tuhan menyertai kita selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan Natal di hari ini Tuhan. Engkau lahir dalam kesederhanaan. Itu berarti Tuhan mau kita kembali kepada apa yang menjadi dasar iman kita. Tuhan gak melihat apa yang kau miliki, Tuhan gak melihat apa yang menjadi gengsimu, tapi Tuhan mau melihat apa yang menjadi dasar hatimu. Mari kita balik lagi ke kesederhanaan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Apapun kami, bagaimanapun Tuhan latar belakang kami, siapapun kami Tuhan ini, kami mau Tuhan datang kepadamu. Kami gak mau lagi dibelenggu oleh ketidaksukacitaan karena arus dunia. Bicara tentang mewah, bicara tentang keangkuhan. Tapi kami Tuhan mau Tuhan sadar lewat firman ini. Biarlah kami terus mau datang kepada Tuhan. Perjumpaan denganmu lebih daripada segala yang ada di dunia Tuhan. Kami mau Tuhan bergegas hati kami menerima sukacita yang jauh lebih besar. Dan sukacita senantiasa yang tidak pernah dunia kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman. Biarlah setiap pendengar firman menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga acara yang selanjutnya. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.